Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai Cartesius ya. Jadi di dalam sebuah Cartesius itu digambarkan tentang dua garis bilangan real yang saling tegak lurus. Nah, di sini dari sini sampai sini ada sumbu X ini, dia menggambarkan dua bilangan real dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Begitupun dengan arah Y, dia menggambarkan dari dari positif tak hingga sampai tak hingga dan berpotongan di titik 0,0. Jadi jika kita mempunyai, dan sebelum kita membahas tentang letak titik-titik, nah dari sini itu digambarkan tentang daerah positif, dan dari sini juga positif. Nah, beda halnya dengan sini. Dari sebelah kiri 0 terhadap sumbu X, dia digambarkan dengan daerah negatif, dan ke atas ini adalah positif. Dan yang di ketiga ini ya, dia digambarkan dengan ke bawah adalah negatif, dan yang ke sana juga negatif. Begitupun dengan yang di sini, dia digambarkan dengan daerah negatif, tapi ke arah sumbu X-nya dia digambarkan daerah positif. Nah, dari gambar ini ya, saya perjelas lagi. Dari gambar ini ya, gambar dua garis bilangan real ini disebut sebagai apa tadi? Yaitu Cartesius. Di kesini, yang daerah sini itu disebut daerah sini. Kesini itu disebut daerah kuadran 1. Nah, dari sini ke sini itu disebut sebagai kuadran 2. Nah, dari ke bawah sampai ke kiri lagi disebut kuadran 3. Dari sini ke sini lagi disebut kuadran 4. Jadi di dalam Cartesius itu kita mempunyai 4 kuadran, di mana ini kuadran 1 disebut X dan Y-nya itu positif. Sedangkan di kuadran 2 X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran ketiga X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Di kuadran keempat apa? Lihat, X itu kalau ke sini kan dia positif, kalau ke kanan X berarti X-nya positif dan Y-nya ke bawah Y negatif. Jadi pembahasan mengenai kuadran ini, Cartesius ini, kita dapat menyimpulkan apa? Dia adalah dua garis bilangan yang merepresentasikan atau menggambarkan dari dua garis bilangan real yang tak terhingga ya. Oke. Saya hapus. Nah, sekarang ya, kita mempunyai di Cartesius titik 0, katakan titik 0, ke sini ada sebuah titik di sini. Ada, katakan titik ini titik 0, titik O, dan di sini titik A. Ya, berapa sih jarak dari sini ke sini? Dia misalnya di sini A, B. Berapa jarak dari 0,0 ke sini? Nah, kita ingat bahwa A, kita tarik ke sini, A ke sini, dia kan letaknya di sini, dan B kalau kita tarik dia letaknya di sini. Nah, ini kan
kalau kita keluarkan ya, kalau kita keluarkan ini kan apa, O atau 0, di sini A, sini B. Yang kita cari adalah jarak dari OA, atau kita simbolkan OA itu berapa. Ini kan ke sini ada panjang dari O ke sini kan sama dengan A, panjang dari A ke B itu sama dengan B. Nah ini apa? Ini kan siku-siku. Maka menurut Pitagoras apa? Bahwa OA kuadrat itu sama dengan panjang B kuadrat ditambah panjang A kuadrat. Ingat di materi sebelumnya bahwa mutlak dari sebuah ini dia akan menjadi OA kuadrat, dan mutlaknya akan hilang, dia akan jadi B kuadrat plus A kuadrat, sehingga panjang dari OA ya, OA atau kita tulis OA itu sama apa, plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah inilah yang disebut dengan jarak O ke titik A ini. Oke. Nah tadi kita telah membahas tentang jarak. Jadi kalau saya punya di sini nya 0,0, di sini ada 0,0, tidak saya katakan titik P, dan di sini ada titik A yaitu A1, A2, dan di sini titik B, misalnya di sini titik B, B1, B2. Berapa jarak dari sini? Berapa jarak ke sini? Jarak dari ke sini itu apa tadi? Ya, PA ini sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Jarak dari PB yaitu PB itu sama dengan akar dari B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Nah itu ya, pembahasan mengenai jarak itu. Nah sekarang ya, bagaimana kalau dia tidak di sini, katakan saja di ini A yaitu A B, dan di sini titik Z yaitu CD. Bagaimana jarak dari sini? Jarak dari si A ke Z, jarak dari A Z itu berapa? Nah ini kan kalau kita gambarkan, kita tuliskan ke sini. Sini kan A, sini apa? Sini adalah C. Berarti kalau ke sumbu Y, titik A, koordinat A letaknya di sini B, dan di sini di sini B ya. Berarti kalau kita tarik ini adalah apa? Berarti kalau dari sini ke sini berapa sih panjang dari sini? Ini kenapa? D di jarak dari titik sini atau ini ke sini itu adalah yang ini besar, yaitu D kurangi B, dan jarak dari sini ke sini itu adalah atau yang ini itu adalah C dikurangi A, sehingga kalau kita keluarkan dia akan bentuk seperti ini. Ini adalah D min B, di sini adalah C min A, dan di sini yang akan kita cari yaitu AZ. Maka ya, menurut Pitagoras dia berbelok apa? Pitagoras berkata bahwa ya AZ kuadrat ini sama dengan
ini panjang ini, yaitu DB kuadrat ditambah C min A kuadrat, sehingga AZ itu sama dengan apa? Itu sama dengan D min B kuadrat ditambah C min A kuadrat. Itu kata Pitagoras, sehingga inilah jarak untuk menentukan jarak dari sini ke sini. Kita menghitungnya menggunakan ini. Berarti kalau misal saya punya titik di sini adalah A-nya itu di X, Y, dan di sini hanya adalah C, dan di sini adalah A, B, maka berapa sih jarak dari A ke C ini? AC ini berapa? AC. Maka menurut rumus yang kita pernah tadi bahwa AC itu sama dengan akar dari A dikurangi X kuadrat ditambah B dikurangi Y kuadrat. Nah, inilah jarak yang dari sini ke sini. Yang ini ingat, yang paling besar dikurangi paling kecil, dan yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Nah, seperti itu saja pembahasan mengenai jarak ini. Nanti kita akan perdalam ya. Nanti kita akan perdalam pembahasan mengenai jarak ini. Nah, sekarang berapa jarak dari titik 1, katakan A 1,2 ke B, misalnya B-nya itu adalah 10,5. Berapa jaraknya? Kita masukkan, yaitu jarak AB itu sama dengan akar dari yang besar. Ingat yang besar siapa? Yaitu 10 dikurangi 1 kuadrat ditambah 5 dikurangi 2 kuadrat. Ini sama dengan 10 itu 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini sama dengan 64 ditambah 9. Ini sama dengan 73. Akar dari, maka jarak dari kesini ke sini itu sama dengan 73. Oke. Nah, sekarang kalau jaraknya jarak AB itu sama dengan 2, dan A itu koordinatnya adalah X, 2, dan ke A ke B itu adalah 4,4. Berapa nilai X? Jawab. Tadi kita memperoleh bahwa AB itu sama dengan akar dari yang besar, yaitu 4 dikurangi X kuadrat ditambah 4 dikurangi 2 kuadrat. Nah, kita ketemu bahwa katakanlah bahwa AB nya sama dengan 2. Ini sama dengan akar 4 min X kuadrat, ini menjadi 2 kuadrat. Nah, untuk mencari X, kita kuadratkan kedua ruas, maka kita akan memperoleh 4 sama dengan 4 min X kuadrat ditambah 4. Berarti 4 min X kuadrat ini sama dengan 0. Maka X nya apa? Yaitu kan dia 4 min X kuadrat sama dengan 0. Ini sama dengan 4 min X kali 4 min X sama dengan 0. Pembuat 0 dari ini adalah, karena ini adalah akar kembar, maka 4x sama dengan 0. Oke, 4x. Jadi x nya apa? X nya harus sama dengan 4. Nah, supaya jaraknya ini 2, jarak AB 2, maka x yang memenuhi yang ini haruslah sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4.